Kita akan mulai menjawab pertanyaan dari para penelpon yang sudah menghubungi kami. Ada beberapa penelpon, ini sudah satu yang tersambung dengan Shalom di Tangerang Selatan. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya. Halo. Halo. Ini Shalom. Halo juga. Ya, pagi Shalom. Anda mau bertanya ke dokter? Boleh. Shalom umur berapa? Aku umur 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun nih, Dokter Eka. Ini sudah mau bertanya anak ya, seperti ibunya yang mengarahkan. Shalom mau tanya apa? Silakan. Kenapa ya saya sering misal padahal aku sering minum. Dan aku juga sering ngupil. Oke, Shalom baru 7 tahun ya. Kenapa sering mimisan padahal sering minum ya, Shalom? Biasanya kalau mimisan diapain tuh sama mama papanya? Dikasih tisu, kalau tambah banyak ya dikasih daun sirih. Daun sirih, oke. Oke, makasih ya Shalom. Oke, kita akan coba jawab pertanyaan Shalom, tapi ada penelpon berikutnya dulu. Ya. Selamat pagi. Ya, pagi. Halo, pagi Ibu. Halo, selamat pagi. Ya, Ibu Priscila ya ini ya. Iya, saya dok, saya baru lulus SMA. Saya ingin mau menanyakan, katanya COVID-19 menyebabkan sesak napas. Pertanyaannya saya, apakah COVID-19 menyebabkan penyempitan saluran napas atau adanya slam yang menyumbat saluran napas? Yang kedua, ada yang bilang bahwa jangan pakai ventilator karena malah akan menekan lem atau dahak di dalam saluran napas tidak bisa keluar. Bagaimana seharusnya untuk pasien yang dirawat intensif? Oke. Apakah tidak usah pakai ventilator? Oke. Baik, terima kasih Ibu Priscila di Jakarta atas pertanyaannya. Ada juga Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Edi pertanyaannya. Ini dok, istri saya udah hampir 2 bulan. Awalnya ya meriang, itu ada demam, terus sakit. Nah setelah dicek di lab, ternyata neutropil batangnya 0. Itu yang hasil lab pertama. Kedengeran nggak dok? Ya, apanya itu yang ada? Neutropil batangnya 0. Oh, neutropil batang, ya. 0, Oke. ya. Terus dicek lagi, cikungunyanya positif. Oke. Nah, terus sama dokter pertama ya sakitnya itu dikasih ibuprofen, ternyata malah sakit gitu seolah-olah merangsang sakit. Oke. Nah, setelah ada hasil ini nggak dikasih obat sakit lagi, tapi dikasih hanya vitamin aja. Nah, sampai sekarang kalau bangun tidur itu kaki itu lutut sama pergelangan sakit sekali. Terus kalau udah jalan, duduk sakit, kalau udah duduk jalan sakit gitu. Itu aja dok, barangkali udah 2 bulan. Oke, baik. Iya. Baik. Udah nggak dirawat Pak ya? Udah nggak dirawat ya Pak Edi? Enggak, ya. Di rumah ya? Di rumah. Ini sakitnya berarti nyeri begitu ya dok? Nyeri dok. Kalau jalan itu sakit, terus kalau dibawa jalan sebentar bengkak gitu yang sebelah kanan mata kakinya. Oke, Tapi baik. sekarang panasnya nggak ada dok. Tapi tidak panas ya? Oke. Iya. Oke, baik, terima kasih dok. Pak Edi. Baik dokter, kita langsung jawab saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dari Shalom yang berusia 7 tahun tadi di Tangerang Selatan. Kenapa saya sering mimisan padahal sudah banyak minum tadi ditanya oleh Shalom. Silakan dok. Luar biasa ya, 7 tahun sudah berani telepon ya. Jadi Shalom, di hidung kita, di ujung hidung kita itu ada rangkaian pembuluh darah. Ya, yang biasanya pada anak-anak usia di bawah 10 tahun itu masih sensitif. Kepentok sedikit, panas sedikit, kecapean, itu ada beberapa anak yang mudah pecah gitu. Jadi itu namanya mimisan. Ya, sebenarnya nggak terlalu bahaya ya. Nanti dengan berjalannya umur itu akan hilang sendiri. Ya, akan rangkaian jaringannya akan lebih tebal lah, kurang lebih bahasa awamnya begitu. Nah, tapi kalau terjadi mimisan cukup dipencet saja
dalam waktu 2-3 menit atau 5 menit lah. Nanti napas lewat mulut ya, pencet, nanti juga akan berhenti. Ya, pakai daun sirih itu alami boleh, nggak masalah. Ya, tapi hati-hati daun sirihnya harus bersih. Jangan daun sirih kotor, masukin nanti terkena infeksi, seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau masih berlanjut, apalagi lulusannya banyak banget netes, ya harus ke dokter deh. Karena ada juga hal lain yang bisa menyebabkan hal tersebut. Tapi rata-rata sih karena masalah sensitivitas dari pembuluh darah yang. Oke. Ada obatnya nggak sih dok itu untuk mungkin? Nggak ada. Ya. Nggak ada ya. Memang alami saja. Ya, cuma untuk menghentikan aja. Dan itu kan sebenarnya fisiologis ya. Maksudnya usia segitu bisa, apalagi dengan anak yang aktif segala macam, kepentok sedikit dan segala macam bisa mimisan. Gitu. Tapi kalau tadi saya bilang kalau terlalu sering, terlalu banyak, ya harus ke dokter karena harus dicek mungkin apakah ada kelainan darah yang harus diwaspadai. Nah itu harus dicek. Oke. Karena ada penyebab itu. Oke. Baik, kita ke pertanyaan dari Bu Priscilla tadi. Mbak Priscilla tampaknya ini baru lulus SMA tadi dia menceritakan. Nah, pertanyaannya soal apa tadi menggunakan ventilator. Apakah itu disarankan dan apakah COVID-19 ini menyebabkan penyempitan dan juga menyebabkan flek di saluran nafas? Ya, jadi COVID-19 ini adalah infeksi saluran nafas ya oleh kuman ya, oleh virus ya, virus SARS-CoV-2. Nama virusnya SARS-CoV-2. Nah itu penyakitnya namanya COVID. Gitu. Dia menginfeksi saluran nafas. Nah, infeksi saluran nafasnya, itu infeksi saluran nafas dalam ya, yang kita sebut alveol. Mungkin di pelajaran biologi SMA tuh tahu tuh. Alveol itu tempat pertukaran oksigen dengan CO2 di dalam paru-paru dan darah, seperti itu. Dia terinfeksi di situ, ada reaksi radang di situ, inflamasi, menyebabkan produksi tadi slem, terus cairan dan lain sebagainya, sehingga alveol itu tidak bisa bertukar oksigen gitu. Nah akibat dari kita jadi sesak. Nah ini yang menyebabkan sesak. Jadi bukan penyempitan kayak asma itu bukan ya, tapi adanya infeksi dan infeksi itu betul produksi slem, sputum dan segala macam sehingga menyebabkan napas kurang karena pertukaran oksigen kurang. Nah, saya nyambung pertanyaan keduanya. Karena pertukaran oksigennya kurang, maka kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Ya, normalnya kalau kita lihat pakai alat itu harusnya 100%. Ya, kita toleransi 95, 96, 95 sampai 100% oke. Nah, tetapi kalau kadarnya turun di bawah 95 bahkan di bawah 90 itu artinya badan sudah kurang oksigen. Kondisi ini itu bahaya, bisa merusak jantung, merusak otak, bahkan kita bisa menyebabkan kematian ya. Nah, makanya dibutuhkan ventilator. Jadi dikasih bantuan napas ya, kasih selang lewat saluran napas, disemprot udaranya. Kadar oksigen murni disemprot untuk bisa membantu pertukaran oksigen tersebut untuk meningkatkan saturasi tersebut. Jadi pertanyaannya ventilator apakah bisa menyebabkan bahaya? Malah justru ventilator itu menolong. Kalau tidak dipakai ventilator bisa cepat tidak tertolong gitu karena oksigennya turun terus. Kayak kita dibekap ya, pernah ngerasain dibekap ya, nggak bisa napas. Nah itu lama-lama turun, lama-lama bekap kita bisa mati karena gara-gara tidak ada oksigen. Kalau tidak pakai bahkan bisa fatal begitu ya? Betul. Makanya ini kompleks sekali memang penyakit ini. Ventilator adalah membantu saluran bernapas. Oke. Yang berikutnya dari Pak Edi tadi mengenai kondisi istrinya. Tadi mungkin dokter sudah mencatat beberapa hal, beberapa detail. Tapi sekarang sudah di rumah, sudah tidak dirawat, tidak demam. Tapi itu tadi dok tidak bisa minum obat nyeri karena justru badannya sedang nyeri. Kalau terlalu banyak jalan bahkan sampai sendinya itu membengkak begitu dok. Jadi cikungunya ini adalah penyakit yang memang disebabkan virus ya, mirip-mirip dengan demam berdarah ya, tapi dia lebih menekan atau menyerang kepada otot-otot dan sendi gitu. Jadi demamnya itu ketika virusnya masih ada, menyebabkan sama inflamasi tadi peradangan. Tapi kalau yang COVID itu di paru-paru, kalau ini di sendi-sendi. Jadi kaku dan tidak bisa bergerak, kalau digerakkan nyeri.
Nah, pemberian ibuprofen yang tadi dikatakan itu adalah antiinflamasi, anti peradangan gitu. Tapi ternyata dengan diberikan mungkin tidak cocok atau tidak pas sehingga masih merasakan sakit. Nah, penyakit chikungunya ini pada saat sakitnya memang sakit sekali, tidak bisa ngapa-ngapain, tidur itu bisa sampai seminggu maksimal 2 minggu. Tapi selesai dirawat ya pulang memang tidak bisa hilang betul-betul full, nggak ada sakitnya. Bisa memakan waktu sekitar sebulan, maksimal 2 bulan, bahkan lebih untuk orang-orang tertentu yang punya basis penyakit rematik itu bisa berlanjut seperti itu. Jadi saran saya ini spesifik soalnya kontrol ke dokter ya, memastikan bahwa memang bengkaknya itu adalah sisa gejala dari chikungunya tersebut atau ada hal yang lain seperti itu. Itu yang harus dilihat lebih dalam ya, sarannya untuk Pak Edi. Baik, Dokter Eka Ginanjar, terima kasih banyak atas waktunya dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang dikirimkan kepada kami. Terima kasih banyak, Dokter. Sehat terus, Dokter Eka. Selamat, sama-sama Pak. Oke, kita akan hadirkan lagi tentu saja Dr. Eka dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih pada Anda yang sudah memberikan pertanyaan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas_tv ataupun yang sudah menghubungi kami. Kami akan hadirkan lagi Sehat di Tengah Pandemi live Senin hingga Jumat. Anda bisa memberikan pertanyaan Anda. Dokter yang akan hadir akan kami informasikan di Instagram kami di @sapaindonesia_kompas_tv dan semoga bisa membantu Anda untuk berkonsultasi kalau Anda masih ragu untuk menuju ke rumah sakit untuk berkonsultasi, maka kami hadirkan dokter-dokter tersebut. Rangkaian ataupun rangkuman dari dokter-dokter yang kami hadirkan pekan ini akan kami hadirkan di Sabtu dan Minggu besok. Jadi Anda juga bisa mengikuti Sehat di Tengah Pandemi dengan pertanyaan dan jawaban yang terbaik di Sabtu dan